Tunggu. Hati-hati. Kakak Ye, kenapa luka parah begini? Aku ambilkan air. Tunggu aku. Makan dulu biar ada tenaga. Ayo. Pelan-pelan, jangan tersedak. Nona. Nona, kamu di mana? Nona tidak mau orang lain tahu kamu di sini. Nona, di mana kamu? Gimana kalau begini? Nona, aku sembunyikan kamu di sana. Besok aku datang lagi. Oke. Ayo. Aku bantu. Bangun, Kak Ye. Ayo, hati-hati. Di sana. Pelan-pelan. Lalu sembunyi. Besok aku datang lagi. Wah, tadi bahaya banget. Aku cari kamu lama sekali. Untung kamu tidak terluka. Kalau tidak, aku bingung mau jelasin gimana. Lain kali, aku tidak berani ajak kamu keluar lagi. Aku agak capek. Kalau begitu, Nona istirahatlah. Siapa pria yang jalan sama kamu semalam? Kak Ye, kapan kamu ketemu? Bulan lalu. Kerjanya apa? Kusir? Pernah lihat kusir bisa panjat atap? Tidak. Bukan orang biasa. Wajar kalau bisa sedikit silat? Sepertinya Kak Ye memang bukan cuma kusir biasa. Wah, Nona, mau kemana? Oh, aku mau baca berkas dengan Tuan Kang. Aku ikut ya. Jangan. Aku bisa sendiri. Pemilik toko. Nona, kenapa? Atau butuh sesuatu? Bukan aku. Temanku kecelakaan sampai terluka. Ada obat luka? Bagaimana ini? Jangan biarkan kami keluar. Jangan biarkan kami keluar. Biarkan dia pulang ke rumah. Apa yang kamu perdebatkan? Mereka semua sudah pergi ke rumah dan menunggumu memasak. Pinjam itu, pinjam itu, pinjam itu. Sudah dibilang jangan tinggalkan kota. Apa yang sedang dilakukan orang tua itu? Apakah tidak masuk akal jika mundur selangkah? Apakah kamu sudah selesai? Feng Cheng sudah membuat rakyat gelisah. Kenapa kamu masih melakukan hal ini? Tuan Luo sudah memberi perintah. Siapa yang berani tidak mematuhi? Orang tua. Bangun.
Lihatlah kalian semua. Orang mesum. Jika kamu menunda-nunda, percaya atau tidak, aku tangkap kalian semua sebagai pencuri. Sudah bye-bye saja, keluar saja. Biarkan aku yang pergi melakukannya. Walaupun kamu harus membunuh satu sebagai contoh. Selama bisa mendapatkan barangnya kembali. Tapi Tuan Han itu, biarkan dia saja. Jika dia ingin membuat masalah, biarkan dia buat. Tidak ada Kang Zheng Yuan di sini. Dia tidak mengerti kasus ini. Tuan. Ada apa dengan Tuan? Tuan Han, dia membawa orang itu pergi. Itu benar-benar konyol. Aku lebih baik bertanya pada Lori. Seorang budak militer milik Nian Soku. Bagaimana dia bisa melihat langit di sini? Dicurigai melakukan pencurian di Youzhou. Katakan. Masih berapa banyak lagi? Di mana? Jangan lakukan dia seperti ini. Dia sedang terluka sekarang. Dia adalah budak militer. Budak militer juga manusia. Lori sudah menyusahkanku. Kamu juga menyusahkanku, kan? Lori sudah menyiksanya. Kamu bukan saja tidak menolongnya, tapi juga langsung sekali. Lalu apa bedanya kamu dengan Lori? Suntu Mini Daily Flowers menjaga berkas dengan baik. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Kamu masih mengajariku di sini. Kamu kenal Xiao Zheng? Beberapa orang, kecuali kejahatan besar pengkhianatan, tidak perlu membayar untuk pembunuhan. Beberapa orang sudah seperti Mustar. Menyebut siapapun budak militer. Hidup atau mati. Bunuh atau jual. Orang lain yang punya kata akhir. Bawa dia bersamaku untuk menyelamatkan orang. Sekelompok sampah. Kang Zheng Yuan jatuh sakit. Dia Han Wei Ichike Takeo. Apa yang bisa kamu lakukan? Tuan, aku di sini untuk memperingatkan Han Wei ini. Katakan padanya, jangan terlalu menjulurkan tangannya. Jadi dia menculik prajuritnya dan menyiksanya. Aku memilih budak terendah. Kenapa kamu tidak bisa menghentikannya? Status Tuan Han sangat mulia. Ilmu bela diri tinggi. Dia ingin membawa orang-orangnya pergi. Kami benar-benar tidak bisa menghentikannya. Guling ke bawah. Tuan, Nona Chun minta bertemu. Biarkan dia masuk, ya. Batuk-batuk. Tuan Kang, ini. Ya. Tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, bukankah Youzhou dikunci? Aku dengan Loli menangkap orang di mana-mana. Dia disiksa dengan sedikit kecurigaan. Permintaan maaf tidak ada petunjuk. Loli akan cemas. Jadi perintah lockdown dikeluarkan. Dan menangkap di seluruh kota. Jangan jalan-jalan kalau tidak ada urusan. Nah, kalau terjadi sesuatu, kami juga tidak bisa melindungimu. Sekarang membuat orang panik. Tuan Han tidak bisa menahan diri lagi. Apa yang kamu katakan tentang Tuan Han? Dia marah. Lalu dia pergi ke Loli. Omong kosong, bukankah itu menambah api? Tuan Kang, kamu sedang tidak enak badan sekarang. Tidak cocok untuk keluar. Kenapa kamu tidak kirim seseorang saja? Ayo pergi. Orang dewasa, ambil tokenku. Pastikan Han Feng bawa Tuan Han kembali ke tempatku. Pengakuan ini tidak masuk akal. Lori menangkap begitu banyak orang tidak bersalah. Meskipun kamu mengaku, tidak akan mendengar apapun. Apa gunanya? Kamu tidak ingin terlibat. Baca berkas dengan tenang. Jangan terganggu. Ini bukan perpisahan. Sudah terlibat di dalamnya. Apa yang dia hilangkan, Yang Mulia? Diumumkan ke publik. Hanya nama-nama dan lukisan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Antik, giok, dan harta karun kekaisaran. Apakah hanya itu yang membuatnya berjuang sekeras itu? Pikirkanlah. Jika ada pencurian, kebanyakan untuk menjual barang curian. Memindahkan bahkan harta karun pemberian kaisar itu melanggar hukum. Semakin keras dia berteriak. Pedagang di pasar gelap semakin takut untuk menerimanya.
Sudah terkumpul lama di tangan pencuri. Cepat atau lambat akan tertangkap. Dia melakukan ini hanya untuk menjebak para pencuri ke jalan buntu. Hanya dengan mengorbankan kehidupan normal masyarakat. Sungguh tidak pantas. Sayangnya, aku juga tidak memilikinya sekarang. Energi untuk menghentikannya. Aku ingin membantu juga. Apakah kau melihat rakyat yang menderita? Atau kau merasa kasihan padaku? Bekerja untuk rakyat selalu menjadi keinginanku. Kau juga sudah berbaik hati pada keluarga Chun kami. Selain itu, pencarian giok ini belum selesai. Itu juga tugasku. Jadi, maafkan sikapku yang keras kepala sebelumnya. Lebih jauh lagi, ayahku bersimpati pada rakyat Yozo. Mereka tidak hidup dengan baik. Dia mengeluh setiap hari. Ini benar-benar memaksaku. Aku tidak punya pilihan lain. Chen Duosheng adalah orang baik. Kalimat ini juga sesuai dengan karakternya. Kenapa kau tidak memikirkannya? Dia beberapa hari ini bekerja untukku dan Dreadnought. Bahkan tidak pernah kembali. Bagaimana saya bisa bicara denganmu? Dan dia menghela nafas. Yah, bagaimanapun juga. Ini adalah kewajiban. Karena aku juga tetap harus melakukannya. Xiao Shao. Xiao Shao. Aku akan membalaskan dendamu. Kenapa kau minta orang untuk menghentikanku? Kau pergi melawan Lori. Di mana aku bisa mendapatkan keuntungan seperti itu? Dia bisa bertahan 2 dinasti. Tentu saja dia adalah orang yang punya cara. Meskipun aku tidak bisa menghabisi nyawamu atau nyawaku. Tapi tidak sulit bagi kita untuk membuatnya sedikit menderita. Jangan takut, dengarkan nasihatku sekali saja. Xiao Sheng, lukamu belum sembuh. Mari kita bermeditasi dan memulihkan diri dulu. Sisanya serahkan pada kami dulu. Minum obatmu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya pada ibumu nanti. Tuan Kang macam apa yang melakukan ini karena seseorang memberinya obat? Apakah masih ada hukum di sini? Orang macam apa yang melakukan hal seperti itu? Siapa lagi kalau bukan dia? Dia memerintahkan orang untuk memberi obat pada Xiao Sheng. Saya takut Xiao Sheng menghentikannya dari kasus itu. Dia akan memulai pembantaian. Membuat orang-orang tidak merasa aman. Hanya saja kandungan obat ini tidak mudah untuk dideteksi. Jika tidak ada penawar obatnya. Meskipun nyawa Xiao Sheng tidak dalam bahaya. Tapi kondisinya tidak akan baik dalam waktu dekat. Jadi kau bilang aku akan membuat masalah untuk Lori. Bukankah itu seharusnya aku lakukan? Tuan Han, bukankah yang penting sekarang adalah Tuan Kang dan orang-orang Yozo? Apa gunanya kamu marah? Tapi selain semua ini, apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku melindungi Xiao Sheng dengan sangat hati-hati. Dikatakan bahwa orang Lori bahkan tidak bisa memasukkan jarum sekalipun. Apa kata dokternya? Itu tipus biasa. Dokter ini adalah salah satu dari kita. Dokter Lika yang menyertai. Dan semua dokter terkenal yang ditemukan di Ouzou sudah memeriksanya. Yang mulia putri. Masih ada ramuan ajaib yang tersisa? Penawarnya atau apa? Tidak ada hal seperti itu. West, bahkan jika ada putri sulung. Kalau kamu pikir Xiao Sheng akan pakai ini saat cari dokter. Bukan saya. Aku akan biarkan Xiao Sheng datang. Kalau begitu, kita hanya bisa selesaikan kasus ini dulu. Atau kita pergi sukarela. Tunggu Tuan Kang sembuh. Kamu benar-benar tak ada kepentingan lain. Apa ini akan buat dia lakukan ini? Tidak, baik aku maupun Xiao Sheng. Aku masih dekat dengannya. Karena perpustakaan rahasia dicuri. Jadi merusak kedamaian. Meski Loli bukan pasukan di Ouzou, dia hargai diri sendiri. Tapi dia juga mati-matian ingin tarik kekuatan di ibu kota. Xiao Sheng dan aku adalah yang dia ingin tarik. Tapi tiba-tiba terjadi. Xiao Sheng lagi bertindak atas perintah. Pasti halangan di jalannya. Lalu Roger tampan ini tipe orang yang kamu bilang. Kecuali kejahatan besar pengkhianatan. Kalau tidak, dia takkan bayar nyawa orang. Apa? Dia cuma ingin lewati ini dan minta maaf padamu. Lagipula apa? Kamu berani membelakanginya? Dia mimpi sekarang. Dia dan aku Han Wei. Sudah diam-diam putus muka. Tapi aku tahu titik tengahnya. Asal kasus selesai, akan jauh lebih sederhana. Ada ide? Kamu bukan yang duduk diam. Kamu pasti sudah bertindak. Dapat apa? Tak bisa sembunyikan apapun darimu. Pavilionmu tempat perpustakaan rahasia. Kalau Loli tak ke sana di hari biasa, terkunci. Menjaga patroli temukan. Ada jendela yang terbuka. Baru tahu dicuri setelah beritahu pengurus rumah.
Tapi ini terlalu bersih. Tak ada petunjuk tersisa. Bagaimana situasi di perpustakaan rahasia? Semua kosong. Loli kumpulkan banyak lemak rakyat dan salep rakyat. Dikatakan bahwa satu kotak harta itu sangat penting. Masih ada banyak harta aneh dari dinasti sebelumnya. Atau ketika Loli melawan pemberontak di barat daya. Semoga mantan kaisar berhasil naik tahta dengan lancar. Tapi orang yang tahu dia punya perpustakaan rahasia pasti. Apakah mereka semua orang kepercayaannya? Tidak lebih dari 5 orang. Semuanya sangat dipercaya olehnya. Bagaimana kamu tahu itu? Saya mengalahkan kepala pelayannya. Dan memaksanya memberitahu cara membuka perpustakaan rahasia itu. Ah, Tuan Han, kecuali kamu. Tidak ada orang lain yang mau melakukan hal seperti ini. Dia memberinya obat bius ke Zheng. Saya tidak punya bukti. Jadi secara permukaan, saya tidak bisa menangkapnya. Saya sendiri tidak meninggalkan bukti apapun untuk ini. Apa yang bisa dia lakukan terhadap saya? Dan aku juga tidak akan mendengarkan apa yang saya katakan. Lebih baik saya beritahu Tuan Han. Biarkan dia yang bicara denganmu. Mari kita kembali ke urusan utama. Begitu banyak barang yang diangkut keluar. Ini pasti kejahatan terorganisir. Tapi kejahatan terorganisir butuh banyak orang untuk bekerja. Sudah direncanakan sebelumnya, survei lokasi, koordinasi transportasi dan penyembunyian. Setidaknya direncanakan dalam waktu yang lama. Bisa butuh waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun. Kenapa mereka tidak memilih waktu yang lain? Malah memilih beraksi saat sedang mencari giok. Mungkin mereka bukan orang dari Yozo. Kalau tidak, mereka tidak akan mulai beraksi pada waktu ini. Maksudmu orang luar yang melakukan kejahatan? Ya, orang luar sulit dilacak. Kalau banyak orang luar yang tiba-tiba datang, rentang targetnya jadi jauh lebih jelas. Ikut saya. Ada beberapa poin penting dari apa yang kamu katakan tadi. Kamu bilang penjaga patroli memberitahumu. Salah satu jendelanya terbuka. Ya, dari pagi hari sebelumnya sampai saat ditemukan. Loli tidak pernah ke pavilion latih bakat sama sekali. Artinya sebelum itu tidak ada yang menemukan hal yang aneh. Pavilion selalu dikunci ketika dia tidak pergi ke sana. Baru ketika kepala pelayan pergi ke sana, dia menemukan bahwa perpustakaan rahasia itu kosong. Benar. Bahkan jika 5 orang tahu ada perpustakaan rahasia di sana. Berapa banyak orang yang tahu mekanisme pembukanya? Hanya ada 2 orang, yaitu Loli dan kepala pelayan. Tuan Han, masih ingat? Saat kita makan malam, kebetulan ada jam di malam hari. Belum gelap. Masih ada pejalan kaki di jalan. Masih ada orang berjalan di sekitar rumah. Pencurian mustahil. Mari kesampingkan bukti lain. Hanya dari segi waktu. Pencurian data rahasia hanya bisa terjadi ketika dia ditemukan oleh kepala rumah tangga pagi sebelumnya. Dan harus dilakukan saat gelap gulita dan angin kencang. 9 dari 10 kemungkinan hanya malam sebelumnya. Itu masuk akal. Karena rencananya begitu matang. Maka aku pasti memilih tempat persembunyian. Dari pencurian hingga penemuan. Ada total 12 jam untuk menyembunyikan barang. Dilarang saat ini. Pasti tidak berguna. Jadi, kamu pikir mereka sudah mengirim barang keluar kota? Oke. Mereka sudah mencari begitu lama. Membalikkan Yozo. Tidak menemukan apa-apa? Asumsikan pencurian berhasil kemarin dulu. Karena gerbang kota ditutup. Kamu hanya bisa mengirim barang keesokan harinya. Dan tanpa disadari. Begitu banyak hal. Kamu harus keluar melalui gerbang kota dengan terang-terangan. Tidak ada yang curiga. Pemakaman. Aku bertemu iring-iringan pemakaman saat masuk kota. Apakah kamu pikir ada yang salah dengan tim pemakaman? Ini patut dipertanyakan. Aku tahan keluarga dulu. Hei, bagaimana itu bisa berjalan? Bahkan jika keluarga mencurigakan. Jika pengaturannya sangat teliti. Seseorang benar-benar meninggal. Tanpa persetujuan keluarga. Kamu tidak bisa membuka peti mati dan menggali bukti juga? Jika keluarga bersikeras tidak setuju. Kami menyelidiki secara diam-diam. Diam-diam membuka peti mati. Urusan pribadi memperhatikan keadilan, transparansi, dan keterbukaan. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menyingkirkan korban? Apa yang harus dilakukan? Iya, itu juga gak bakal berhasil. Jangan harus bayar harganya, kan? Mau aku bilang? Jangan sampai kita masuk ke hukum militer. Lepasin semua prajurit yang jaga gerbang kota. Mereka nggak bisa cuma nyuri terus sembunyiin terus. Anginnya kencang, wajar nggak berani gerak. Anginnya berembus. Pasti lagi ngeluarin barang-barang buat bagi-bagi hasil. Siapa yang kamu curigain waktu itu? Cuma awasin aja. Bagus deh. Tapi kamu nggak bisa santai-santai aja. Longgar di luar, ketat di dalam. Coba kita cek orang-orang mencurigakan yang keluar kota sehari setelah kejadian. Kedua, kita cek hampir setahun. Orang yang pindah ke kota. Ketiga, cari tahu gimana caranya dicuri. Aku juga penasaran. Gimana caranya barang sebanyak itu bisa dikirim keluar? Rumah ini udah aku periksa berkali-kali. Gak ada petunjuk sama sekali. Aku agak kagum sama maling-maling itu. Aku nggak tahu gimana cara mereka. Kamu nggak tahu kan? Sekarang ada rumor di kediaman Lori. Katanya ada dewa yang berlatih. Semua harta itu hilang. Bahkan Lori agak percaya.
dan 2 nyonya Luonya. Katanya dia mau undang guru langit buat ngurusin. Gitu ya. Tuan Han, ayo kita lakukan untuk Tuan Kang. Kamu harus kerja sama-sama, Lori. Ya ampun. Kosong. Tuan Luo. Nah ini dia. Cepetan, cepetan, cepetan. Kalau barang curian dikirim keluar kota, Apa langsung dikirim aja? Kirim harta sebanyak itu sekaligus. Pertama, gak mendukung buat abur. Kedua, terlalu mencolok. Ketiga, harus waspada Lori tahu terus ngejar balik. Lihat cara kerja maling-maling ini. Kayaknya mereka harus tahan dulu. Tunggu sampai sorotan hilang baru bertindak. Atau langsung bagi-bagi hasil di tempat. Baru kita bisa berpisah jalan. Tapi orangku sudah mengejarnya selama 100 mil. aku bahkan tidak menemukan satupun petunjuk. Apalagi menangkapnya. Jadi barang curian itu pasti masih ada di kota Youzhou. Atau tidak jauh dari luar kota. Memang benar. HMPH. Fearless memang pintar. Hei, terima kasih atas petunjukmu. Banyak hal hanyalah tipuan mata. Tidak perlu repot-repot banyak. Alih-alih marah. Hei, Gadis kecil. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah mencarimu beberapa kali. Apa ini? hei. Apa sih? Rasanya sangat buruk. Kalau tidak enak, jangan dimakan. Baru saja dapat kabar. Jalur rahasia itu mengarah ke apotek di jalan belakang rumah Loli. Loli segera menangkap pemilik apotek itu. Semuanya sesuai yang kamu duga. Tuan itu adalah orang yang kamu temui hari ketika kamu masuk kota. Pemimpin prosesi pemakaman. Namanya adalah Singgo. Usianya 23 tahun. Seorang sarjana yang sudah mendapatkan gelar kebangsawanan. Dia hidup dengan praktik pengobatan sehari-hari. Masih juga belajar membaca. Berencana untuk terus mengikuti ujian kekaisaran tahun ini. Dia adalah orang lokal. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dia dibesarkan oleh kakeknya. Kakeknya Shan Youde juga seorang dokter di desa. Usianya 69 tahun. Sangat disayangkan. Dia meninggal karena sakit, tidak berhasil mencapai ulang tahunnya yang ke-70. Tuan, Apakah di sana? Apakah ada keberadaan kaki tangannya? tidak, dia terus berteriak. Tuanku, aku tidak bersalah. Halaman timur rumahku disewakan ke orang luar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana jalur rahasia itu muncul. Apakah kamu bisa memastikan jalur rahasia itu ada di halaman timurnya? Ya, tapi memang benar keluarganya ada yang meninggal. Setelah kakeknya meninggal. Berkabung selama beberapa hari sebelum berakhir. Sejauh ini orang mati. Kelompok orang itu membantu mundur dari rumah segera setelah pemakaman. Kata pulang ke rumah. Kembali ke kampung halaman. Jalan resmi atau jalur air? Tidak tahu apa-apa. Lalu mereka pergi tanpa jejak. Bahkan jika kita tahu, di mana mereka menemukan perpustakaan rahasia? Sejauh ini. Mungkin pengawas juga mendapat kabarnya. Betapapun cemasnya Loli, dia tidak berani mengambil risiko membuka peti mati langsung. Tidak apa jika ada barang rampasan di dalamnya. Kalau-kalau ada orang mati. Dia kehilangan semua mukanya. Kamu tidak ragu-ragu menyinggung aku dan Xiao Zheng sebelumnya. Jika kamu belum menemukan apa-apa kali ini. Kita punya dia sebagai pegangan. Ini menyusahkan dia. Dia juga menderita. Kehilangan 4 harta kekaisaran sebelumnya selama pencarian Giok. Ini adalah ketidakhormatan besar. Ditambah lagi dengan kebencian yang mendidih.
Satu-satunya yang bisa dia pertaruhkan sekarang adalah pengakuan yang baik. Bukankah itu akan disiksa untuk mengeluarkan pengakuan? Jika kamu adalah orang, kamu harus menarik hukuman besar. Jika kamu tidak percaya padanya, kamu tidak bisa melakukannya. Saya datang dengan ide untuk lorong rahasia. Kalau yang baik benar-benar teraniaya. Saya selalu merasa seperti membantu penjahat. Dia dimakamkan tepat waktu hari itu. Tidak ragu-ragu menentang prajurit yang membela kota. Saya kira, seharusnya orang yang berbakti. Tidak ada jalan. Kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri. Tidak ada kontradiksi antara berbakti dan melakukan hal buruk. Dan Tuan Han, Apakah kamu tahu sesuatu? saya tidak tahu apa. Tapi apa yang... Saya mendengarkan kamu. Bawa mereka ke lorong rahasia. Saya memperingatkan Lori secara eksplisit dan diam-diam. Kamu membuatnya takut pada hukum. Kamu tidak bisa melanggar hukum sembarangan. Ya, sesuatu seperti itu. Apa artinya itu? Perhentian terakhir untuk Xiao Zheng membawa Kaisar mencari Giok. Perhentian terakhir kami adalah Luoyang. Gubernur Luoyang. Dan tuan-tuan kiri tertinggal. Mereka semua adalah pejabat senior di bawah perintah yang mulia. Jika urusan Loli ini ditangani oleh pejabat tua ini, pasti lebih berpengalaman daripada aku dan Xiao Zheng. Lebih baik serahkan pada yang bisa melakukannya untukmu. Brankas rahasianya dicuri. Banyak orang tak bersalah ditangkap. Tak ada bukti. Dia disiksa. Melanggar hukum. Bukankah kau mengancamnya? Aku memang mengancamnya. Pangkatku dengan Xiao Zheng lebih rendah darinya. Maka aku akan cari pejabat tua yang bisa menyainginya. Untuk menghadapinya. Jika dia tak mau mengganggu menteri tua, kau harus ikuti hukum. Pastikan tak ada kesalahan. Apa kau bisa lebih tenang begini? Sepertinya begitu. Tapi aku selalu merasa gelisah. Jangan takut, ini seni keseimbangan kekuasaan. Loli berluka, dia mengakhiri diri. Tapi dia tak beracun kok. Kau baru saja kontak dengan ini. Nanti juga terbiasa. Kalian semua sudah dewasa. 1-2 kalimat ini bisa ubah nasib rakyat kita. Aku tak bisa terbiasa. Ham-ham. Tuan Han, ucapanmu sebelumnya kusimpan dalam hati. Biarkan dia sembuh dulu. Hapuskan. Mulai dari prajurit pangkat terendah. Lukamu sudah sembuh. Penjahat. Ulah. Jangan nakuti orang. Ah, Beberapa hal selalu kau bilang aku tak paham. Kau tak jelaskan dengan baik. Bagaimana aku bisa paham? Dulu kupikir, berjuang di dunia dari atas kuda. Sekarang, aku juga ingin belajar prinsipmu mengatur dunia. setelah itu, aku akan bantu Tuan Han sepenuh hati. Jangan lupa apa yang kamu bilang. Pastinya. Kondisiku sudah berulang. Tapi tidak parah. Kenapa kamu lari ke sini tengah malam begini? Kamu hampir siap. Lori akan interogasi Sunichi besok. Kamu sakit lagi. Tidak. Dia cuma. Yang racuni. Aku sudah dapat. Tapi bunuh diri di tempat. Xiao Sang, gimana aku bisa telan napas ini? Loli ini terlalu aneh. Meski tabungan jadi sia-sia. Dengan ketidakhormatan besar pada yang mulia. Nggak perlu lakukan hal bodoh kayak gini, kan? Tuan Kang. Kamu bilang di perpustakaan rahasia cuma ada harta emas perak. Ada hal lain yang bisa bunuh kamu? Lebih dari. Kalau ada. Dia pasti nggak mau aku dan Dreadnought tahu. Semakin dia lakukan, semakin aku nggak bisa buat dia senang. Oh Omi, ada cara nggak? Bisa pindahin kasus ke Xiao Zheng. Aku nggak setuju bertindak gegabah. Tapi wujud Loli ini memang mencurigakan. Lebih baik turun tangan. Cek detailnya. Bukan dalam kondisi normal. Tapi nggak normal. Katakan harus gimana sama kamu. Kalau gitu tolong angkat aku ke Tuhan. Nggak boleh ada yang kunjungi penjara pribadi Loli Tunggal.
Saat aku lakukan yang Han Wei mau lakukan. Ada yang bisa hentikan nggak? Tunggu. Mountain Eagle, aku bisa bantu kamu. Kamu cuma perlu lakukan seperti yang aku bilang. Aku bisa keluarin kamu dari sini. Biar Tuan Sun Yu terima kasus kamu. Asal aku nggak janji buka peti mati untuk diperiksa. Aku akan lakukan seperti yang Nona katakan. Kakekku dan aku itu kerabat dekat. Bahkan kalau aku mati. Dan jangan biarkan siapapun mengganggu ketenangannya. Kamu hanya perlu mengakui bahwa kamu melakukan semuanya. Bukankah Nyonya baru saja bilang ingin membantuku? Ini jelas menyakitiku. Kamu tidak mencuri, benar kan? Itu wajar. Tidak, Nyonya. Percaya atau tidak? Bunuh aku juga. Aku belum melakukannya. Lalu kamu mengakui tuduhan itu. Yang Tuan Kang cari adalah vonis salah. Kamu yang lakukan semuanya. Tanggung semua kesalahan. Dengan cara ini, punya pengakuan. Lori harus menutup kasus. Kasus yang dia selesaikan. Tuan Kang berhak memeriksa ulang. Singkatnya, kamu mengaku bersalah. Putusan Luoli. Pemeriksaan ulang Tuan Kang. Tarik saja pengakuanmu. Aku mengaku bersalah. Bukankah itu untuk menjelaskan di mana pencurinya? Loh, bagaimana jika aku harus memberitahu di mana aku bersembunyi? Mungkinkah? Apa benar aku harus membawanya ke liang kubur? Mereka bilang ini menarik pengakuan. Katakan saja apa yang kamu mau. Lagi pula, orang-orang itu sudah kabur. Kamu bilang mereka pergi bawa barang dalam gulungan. Mereka jahat padamu. Gali terowongan di rumahmu. Apalagi yang kamu pedulikan dari perbuatan mereka? Tommy, waktunya hampir habis. Kamu paham? Tuan Kang, aku putuskan sendiri tanpa minta petunjukmu. Maafkan aku. Minggir. Meski hukum ketat. Tapi ini terjadi ada alasannya. Hadapi keadaan khusus. Kamu tahu cara fleksibel. Itu cerdik. Bahkan aku, Dali Si Cheng, tak bisa salahkan. Aku besar sambil lihat Taurat yang ditinggal ibuku. Dengar kakek cerita kasus. Yang lain aku tak tahu. Tapi kode etikku cuma 4 kata. 4 kata apa? Hukum yang jahat, dukung yang baik. Jinyi tidak kompeten. Gagal lawan Han Wei. Bikin majikan muda luka parah. Hilang di Youzhou. Sudah cari berhari-hari, tetap nggak ketemu. Tolong kirim bantuan. Semua gara-gara Jinyi. Siap terima hukuman apapun. Aku cuma mau cari majikan muda. Tuan Kang. Tuan Kang, semangatnya bagus ya. Oke. Duduk aja. Lain kali nggak usah terlalu formal. Urusan Yamanichi lancar? Yamanichi ngaku pagi ini. Tiba-tiba sih, tapi dipelukan Lolicon. Kayaknya ada yang aneh dari buktinya. Mereka buru-buru tutup kasus, jadi nggak terlalu peduli. Itu jenderal. Nggak kelihatan. Dari template Cheng pasti bisa? Sebenarnya, aku agak bingung tadi malam. Tapi tiba-tiba, Apa? Sunichi? warga biasa. Cuma sekolah cupu yang nggak pernah lihat dunia. Mana berani dia lakukan? Nggak takut kamu jebak dia? Orang baik ini nggak sesederhana yang kita kira. Tuan Kang, minum teh dulu. Gimana? Kamu pikir aku terlalu khawatir? Nggak, menurutku ini langkah pertama. Pastikan tersandang aman. Dapat pengadilan yang adil. Kamu mulai khawatir hasil langkah terakhir. Aku memang punya masalah itu. Dreadnought juga pernah bilang. Sekarang yang penting. Tuan Han jalan selangkah demi selangkah. Kamu punya visi jauh. Cuma gabungin kalian berdua. Meski dia nggak kerja sepanjang yang kita kira. Tapi dia terlihat lebih baik dariku.
Ingat waktu pertama kali ke pengadilan. Dia lihat kau bibit yang bagus. Dumin, terima kasih bantuannya kali ini. Ternyata Tuan Han yang rekomendasikan aku. Kalau gitu aku harus berterima kasih padanya atas kebaikannya ini. Hal seperti pengendalian kelahiran itu melanggar hukum. Kita punya rahasia yang sama. Jangan sungkan-sungkan lagi. Karena Tuan Kang bilang begitu. Akan aku perbaiki sekaligus. Tuan Han, aku bawa Sangin keluar, sebentar lagi aku antar kembali. Bagaimana dengan pengendalian kelahiran itu? Itu paling cuma dakwaan. Benar. Kau benar juga. Mau jalan-jalan hari ini? Bukannya larangan di kota sudah dicabut? Aku mau lihat bagaimana pemulihan rakyat Yozo. Lingkungan ini bicara seenaknya. Masih bisa temukan beberapa petunjuk. Oke, kalau sudah pulang ceritakan apa yang kau dengar. Kalau begitu Tuan Kang, kau jaga kediaman Luo hari ini. Tunggu kesempatan untuk ambil alih ketidakadilan. Kaki. Iya, Kak. Kaki. 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 Kaki itu aku. Jangan mendekat. Kaki, aku bawakan obat untukmu. Obatku tidak manjur. Kaki, bagaimana tahu obatnya tidak manjur kalau belum diminum? Hei Kaki. Kau sudah sadar. Hei, jangan bergerak. Aku ambilkan air. Barusan aku lihat bibirmu kering dan pecah-pecah. Aku ambil air mata air. Mau minum dulu untuk melembabkan? Xiao Xian. Terima kasih banyak. Kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Baik, Kamu pasti lapar. Aku akan ambilkan kamu sesuatu untuk dimakan. Tidak perlu yang lain. ayo pergi. Tapi kamu terluka parah butuh seseorang merawatmu. Aku mau tidur sebentar. Kalau begitu, sampai jumpa besok.
Kaki. Tempat ini cukup bagus. Aku bawakan kamu sesuatu untuk dimakan. Ini Sumi dan Casa. Tunggu sebentar. Hancur semua. Enak dong. Lukamu sudah lebih baik? Kahye, kenapa tiba-tiba datang ke kota Yuzo? Terluka parah lagi? Kenapa datang padaku? Aku curiga. Sekarang kamu sudah tahu. Kenapa datang padaku? Karena kita punya janji. Segitu pentingnya untuk dikatakan sembarangan? Tentu saja aku seorang wanita. Tapi aku juga tahu janji yang sudah dibuat tidak bisa diingkari. Aku terluka. Karena aku buronan paling dicari pengadilan. Ini bukan lelucon. Aku menyesal tidak mencari orang untuk menangkapku. Kamu bukan orang jahat. Kenapa melanggar hukum? Aku tidak melanggar hukum. Aku bilang aku buronan pengadilan. Bukan pembunuh atau perampok. Lalu kenapa mereka mengejarmu? Dunia hanya tahu ketinggian kuil. Tapi tidak tahu kekotorannya. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Sejak aku lahir, identitasku tersembunyi. Kamu tidak akan mengerti. Oh begitu. Sama seperti ada ketidakadilan di penjara. Hal-hal yang baru kamu katakan. Mungkin ada di dunia ini. Kalau ada orang yang terlahir. Jika kamu dinyatakan bersalah, bagaimana bisa ada keadilan di dunia ini? Sudah begitu. Saudara Ye keren di gunung. Aku bawa gaun untukmu. Kamu bisa pakai ini jika kedinginan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jika kamu benar-benar tidak melanggar hukum, maka kamu tidak bersalah. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menangkapmu. Jika kamu mau memberitahu saya yang sebenarnya, saya bisa bantu kamu. Jika saya adalah orang yang tidak pandang bulu, setelah pulang terakhir kali, saya akan memberitahu Tuan Kang tentang pertemuan saya denganmu. Tuan Han, tapi saya tidak melakukannya. Kamu sudah membantu saya berkali-kali. Saya tahu kamu punya hati yang hangat. Jadi kamu bilang kamu tidak bersalah? Saya pasti percaya. Karena kita adalah teman. Kalau begitu istirahatlah dengan baik. Saya akan datang menemuimu lain kali. Nona kecil. Apakah kamu melihat Zeng? Tuan Kang tidak ada di sini? Jika Tuan Kang sudah kembali, tolong sampaikan pesan. Ya.
Suruh Tuan Kang tinggal di rumah ketika dia kembali. Kenapa kamu tertawa? Saya rasa dulu saya sangat ceroboh. Selalu Xiao Zheng yang merawat saya. Saya rasa Tuan Han itu tegas di luar tapi lembut di dalam. Dia adalah saudara yang baik yang jarang dimiliki. Kamu juga bisa menyebutkan, benar kan? Kalau begitu katakan saja. Home, ilmu bela diri yang kuat. Itu sudah pantas. Lalu apa lagi? Apa lagi? Juga, Tuan Han, dengan identitasmu yang mulia. Kamu tetap tidak marah setiap kali saya mencampuri urusanmu. Seperti pepatah Perdana Menteri bisa menampung perahu di perutnya. Saya sungguh mengagumi sikapmu. Nona kecil. Kenapa kamu tiba-tiba merasa seperti ini? Karena hari ini saya tiba-tiba tersadar. Dulu saya pikir menjadi wanita yang bekerja sebagai penyanyi itulah hal tersulit di dunia ini. Tapi kemudian saya menyadari, seperti beberapa orang sejak sudah ditakdirkan bahwa tidak ada yang bisa diubah. Sebaliknya, orang seperti aku bisa memilih apa yang mereka lakukan. Itu keberuntungan. Dan bertemu kalian para dewasa yang masuk akal. 3 kehidupan bahkan lebih beruntung lagi. Kebanyakan orang di dunia ini. Semuanya tidak atas kehendak sendiri. Kamu juga? Tuan Han, apakah di pihak Loli? Apakah berjalan lancar? Ini belum akan diketahui sampai Xiao Zheng kembali. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Aku tidak tahu apa saja yang terlibat dalam hal ini. Aku tidak tahu seberapa jauh Lori akan melangkah. Tidak bisa mengendalikan apapun. Aku tidak suka perasaan ini. Kasus ini ada di tangan Tuan Kang. Maka Lori seharusnya tidak bisa lagi ikut campur. Akankah dia terus memberikan tekanan? Tidak akan pernah. Cukup gila untuk melukai nyawa Kang Da. Jangan khawatir, aku percaya kemampuan Xiao Zheng. Aku juga percaya bisa melindungi Xiao Zheng dengan baik. Kecuali Loli berani memberontak. Kalau tidak, dia tidak akan melukai kita. Maka kamu tidak perlu khawatir lagi. Kamu punya petunjuk baru. Tidak ada yang berani bertanya kepada Master Chun Song. Dari mana datangnya kepercayaan dirimu? Aurat lagi. Tentu saja. Tidak peduli konspirasi apapun. Tidak bisa lolos dari hukum. Tidak peduli seberapa sombongnya Loli. Dia juga harus terikat oleh hukum. Kami melakukan segala sesuatu dengan satu aturan. Dan itu adalah bertindak sesuai hukum. Xiao Zheng tidak membiarkanmu tinggal di rumah. Haruskah aku datang menemuimu? Jangan sampai masuk angin lagi. Kamu turun dulu ya. Xiao Zhang. Ada apa denganmu? Aku pergi ke kantor Yamen Kediaman Jedu Enfa. Aku berencana membawa kasus Shunichi untuk diadili. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar kabar bagus. Kabar apa? Makam kakek Shinichi dicuri. Dicuri. Bukankah seharusnya dia dijaga ketat setelah ditangkap? Bagaimana bisa masih dicuri? Yah, Luli sangat licik. Dia tahu kasus baik akan diserahkan padamu. Dia akan menyerang duluan. Buat perampok makam. Buka peti tanpa izin. Memperhatikan. Apakah trik ini oke? Begitukah cara dia memerintah Yozo untuk yang mulia? dan itu mengutuk. Tahu dia melakukannya. Tidak ada bukti. Lalu prajurit penjaga makam akan dihukum tergesa-gesa. Hanya kelalaian tugas, tidak membunuh siapapun. Bukan kejahatan mengerikan. Yang lebih konyol adalah, prajurit ini bicara satu suara. Tidak usah dimakan. Hantu mereka terpesona. Dia tidak sadar. Ini terjadi. Kamu tahu Lori bilang apa? Aneh sebenarnya. Tidak aneh. Orang tua itu sudah berulah beberapa kali. Satu persatu, prajurit pingsan di penjara Yan Wutangxi. Setelah pingsan, dia jatuh ke tanah. Tidak ingat apa-apa. Zheng Yuan, orang tua ini sering dihantui. Belum lagi. Itu selalu pemakaman di hantu setan. Kalau tidak percaya, kamu bisa coba apa saja. Itu benar. Orang tua itu undang Sang Tianxi datang lakukan. Doakan Yo Ushou. Aku tidak bicara detail denganmu. Dia sengaja melakukannya. Aku berbuat adil. Dia malah tikam balik. Yah, aku lebih percaya. Tidak bisa dipercaya.
Ini sikap kebanyakan orang terhadap hantu dan dewa. Tapi inilah masalahnya. Apa isi peti ini? Apa maksudmu? Aku tidak tahu, masih belum ketemu. Bukan mayat. Bukan barang curian. Petinya kosong. Jadi apa selanjutnya? Cara Lori melakukan ini tidak pintar. Dia sudah terbiasa berada di pihak. Tidak terbiasa menunjukkan kelemahan. Kalau begitu, bukankah ini menguntungkan kita? Kenapa kamu bilang kamu mau? Jika aku adalah pencuri, aku melihat reaksi Lori sebesar itu. Aku pasti akan tahu bahwa barang yang kupegang ini bukan barang biasa. Kalau begitu, aku Edhard tidak akan berani bertindak gegabah. Atau aku akan langsung mengambil risiko dan mengancamnya. Ini tidak baik untuk menemukan barang curian, bagaimanapun caranya. Mungkin ada penggemar pihak berwenang. Orang luar. Semakin lama hal ini berlarut, semakin banyak ributan yang dibuat, semakin banyak pihak yang akan terlibat. Masuk ke lumpur masalah ini, maka akan semakin sulit menemukan barang curian. Hei, katakan padaku. Jangan berbelit-belit. Tuan Tang hanya mencari Giok dan melewati Yozo. Selama tidak ada orang yang dianiaya, aku tidak menemukan barang curian, hanya kasusnya yang tidak sempurna. Ada pepatah berkata, air akan meluap jika terlalu penuh. Gula purnama pasti akan berkurang. Tidak semua hal harus sempurna untuk menjadi baik. Pada saat itu, siapa yang kehilangan baranglah yang akan panik. Sekarang, kenapa kita tidak biarkan saja Lori dan para bandit? Biarkan orang-orang itu saling gigit dulu. Kita tunggu sampai bukti muncul dengan sendirinya. Ini cuma omongan kasar. Tapi itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Kalau begitu besok kamu akan langsung memeriksa kembali niat baik itu. Pastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Kemudian kita langsung berangkat ke Luoyang. Biarkan tempat informasi ini. Baiklah, aku akan minta orang mengawasi ini. Menunggu waktu yang tepat. Bukan besok. Karena jika kita akan memeriksa ulang, Harus ada orang yang berbicara demi niat baik itu. Aku khawatir harus menyusahkan Tumi. Bagaimana? Kamu tidak mau pergi ke pengadilan? Bukan tidak mau. Katakan saja. Kamu butuh papan untuk mengawasi orang. Atau tembaga yang sudah dimasak. Ayah memberikannya padaku sebelumnya. Sekarang bekerja untuk pengadilan. Bisakah pengadilan membayar uang ini? Kenapa aku tak sadar kau masih pecandu uang kecil sebelumnya? Baik, tanggung jawabku. asalkan kau berusaha maksimal untuk pengadilan. Terima kasih Tuan Kang. Tolong tunda beberapa hari lagi. Aku akan pelajari berkasnya lagi. Aku perlu cari beberapa orang bantu investigasi. Tapi bawahan Tuan Kang pasti jadi sasaran Loli. Kalau begitu tolong Tuan Han. Kirim beberapa orang andal yang tak mencolok untuk bantu. Tak apa. Para pengawal rahasia itu, kecuali orang yang sangat kau percaya dan dekat. Kau tak akan sebutkan di depan umum. Sekarang bahkan langsung dipinjamkan padanya. Kau memperlakukannya berbeda. Dulu ku jahil karena kupikir dia lucu. Aku pasti lebih perhatikan wanita yang menarik. Berkelahi dengannya sekarang. Dia lupa soal itu. Aku hanya anggap dia teman seperjuangan yang bisa diandalkan. Jadi dia akan menyerang. Aku sediakan senjata paling mudah baginya. Xiao Zhang. Jika makin banyak orang seperti dia, pasti berkah bagiku. Dari mana kau dapat wawasan itu? Dari pemahamanku yang lebih dalam tentang hukum. Tapi, sekarang bukan waktunya bahas ini. Ada apa? Maklumat rahasia yang mulia sudah tiba. Jangan sentuh Loli. Jauh dari Yozo. Lokasi Yeuzhou memang sangat strategis. Dulu garis pertahanan penting melawan barbar utara. Memindahkan Loli untuk yang mulia. Ini urusan menyeluruh. Kau rela? Aku tak rela. Kita lahir di keluarga kerajaan. Aku besar dalam pusaran kekuasaan. Ada masalah apa? Loli baru 2 generasi. Naiknya ke kekuasaan tak begitu mulia. Tapi yang mulia punya kekhawatiran tentangnya.
Aku tak terima. Kamu selalu bangga pada diri sendiri. Tidak pernah mundur dari apapun. Semakin sulit suatu hal, semakin kamu mendorong diri maju. Aku sudah tidak sabar untuk menjadi sempurna. Kamu begitu mudah menerima hal ini. Tapi apakah ini karena para penggemar? Daripada buntu melawan Loli. Mengapa kau tidak biarkan dia dan geng pencurinya bermain sendiri saja? Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada jebakan tersembunyi di balik setiap tindakan. Dengan kekacauan ini, aku bisa menyelidiki dengan lebih mudah. Satu serangan. Sayang sekali. Itu benar-benar menyadarkan orang yang sedang bermimpi. Kamu semakin menghargai tangan kananmu itu. Mereka bahkan langsung memanggilnya penggemar gambar. Apa yang terjadi antara aku dan bawahanku tidak ada urusannya denganmu. Baiklah, baiklah, kalian orang hukum memang. Aku tidak mampu menyinggungmu. Dekrit yang mulia. Kembalilah, aku akan pergi. Ingat untuk minum obatnya. Kakak Ye. Dia tidak takut kalau aku mengganggunya kok. Pergi saja. Hei, tidak. Lukanya belum sembuh total. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Kakak Ye. Kapan kamu di sini? Selalu di sini? Lalu kenapa kamu tidak memanggilku? Kupikir orang biasa bisa menemukan tempat ini. Oh, Kamu tidak seharusnya terus-terusan datang menemuiku. Aku selalu merepotkanmu. Kamu sudah terlalu kurus. Seharusnya aku yang menjagamu. tidak. Aku sebenarnya cukup pandai menjaga orang. Tapi kebanyakan waktu ayahku yang menjagaku. Benarkah? Ayahku sangat baik padaku. Aku meminjam buku hukum Tuan Han sebelumnya. Dia takut aku tidak bisa selesai membacanya sebelum aku kembali. Dia membuatkan salinan untukku. Kalau begitu ayahmu benar-benar. Sangat baik. Kakak Ye, kenapa aku tidak pernah mendengar kamu berbicara tentang keluargamu? Keluargaku cuma ada aku dan kakak perempuanku. Bagaimana dengan orang tuamu? Ibuku sudah lama meninggal. Aku tak pernah melihatnya. Ayahku masih ada. Cuma kami tak bisa bertemu. Kalau dia ayahmu, kenapa tak bisa bertemu? Keluargaku punya aturan ketat. Dia tak mengizinkanku menemuinya. Aku tak bisa melihatnya. Aku belum pernah dengar aturan seketat ini. Sepertinya hubungan kalian tak dekat. Agak dingin. Sebenarnya ayahku orang yang baik. Dia punya urusan mendesak yang harus ditangani. Anak durhaka seperti kami. Pantas punya ayah seketat dia. Nona. Nona Jin. Ada aturan apa? Suara apa tadi malam? Ada masalah dengan tuan muda. Glau sudah pergi ke Youzhou. Apa? Nyonya besar bilang jangan keluar. Kamu jangan bikin masalah, kasihan kami. Ada masalah, Tuan. Turun dan lihat. Baik. Ada jalan rahasia di bawah ruangan Tuan.
Kerja Harutumi makin bagus. Tak kalah dengan pegawai lama kantor pemerintahan. Terima kasih sudah bekerja keras. Bagaimana bahan-bahan obat ini? Seperti tonik biasa saja. Tidak. Tetap periksa. Baik. Home, sup merpati ini enak. Nona, bisa dimakan dengan lauk dingin lili ginkgo ini. Di sup ini, aku sengaja tambah kodonopsis. Jadi keduanya dipadukan, menguatkan ki dan darah tanpa bikin panas dalam. Paling melembabkan. Bagaimana ini? Home, aku tak butuh. Dia tak terluka, tak sakit. Masih mau bilang apa lagi? Saya langsung pingsan setelah pergi ke pengadilan untuk berperkara. Siapa yang tidur itu? Tuan sudah bicara. Kamu mau pingsan lagi? Saya hampir dikirim pergi. Nona, kasihanilah anak yatim piatu yang malang. Pastikan minum semua sup ini. Oke, hai buah. Kamu yang lakukan semua ini? Lalu sup merpati ini. Pasti ada rahasia kenapa seenak ini. Tentu saja. Katakanlah kita punya sup merpati ini. Bahannya harus segar. Terutama merpati ini. Harus baru dibeli. Halo, saya ingin bertanya. Di mana kamu menyimpan bahan-bahan untuk memasak? Nona, semua bahan kami ada di sana. Terima kasih. Apa ini? Kiao Guo? Hampir festival memohon. Ya, sebentar lagi tiba. Kita harus bersiap. Betapa cepatnya hari berlalu. Ah, Bahaya. Jangan lakukan itu. saya sudah melakukan hal yang lebih berbahaya dari ini. Ya,